Oke guys, kita langsung ke bahannya aja dan sudah aku siapkan beberapa lembar kulit pangsit. Dan kulit pangsit ini akan aku jadikan tempat makanannya. Jadi caranya kita akan goreng. Dan sudah aku siapkan 2 buah sendok sayur. Di sini yang satunya ukurannya gede ya guys, dan satunya lagi yang kecil. Jadi seperti ini. Jangan lupa untuk sendok sayur yang gede kita olesin pakai minyak gorengnya dulu, kemudian taruh kulit pangsitnya seperti ini. Jangan lupa sebelum menggoreng cek minyaknya dulu, kita akan pakai api yang kecil. Nah selanjutnya kita akan goreng kulit pangsitnya. Dan fungsi dari sendok sayur yang kecil supaya bisa menekan bagian tengahnya seperti ini ya guys. Ini bertujuan agar kulit pangsitnya itu berbentuk cekung seperti mangkuk. Kalau kalian punya sendok sayur yang lebih cekung itu akan lebih bagus lagi ya guys, karena di sini hanya aku punya ini aja, jadi kita pergunakan yang ada. Kemudian lepaskan kulit pangsit dari sendok sayur yang gede dan ini kita lanjut goreng sampai kulit pangsitnya ini mateng. Kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan aku. Kemudian kita lanjut goreng kulit pangsit yang lainnya sampai selesai. Nah ini hasilnya kulit pangsit yang sudah aku goreng dan aku goreng secukupnya aja, dan ini akan aku simpan di toples lalu sisihkan. Kita langsung aja ke bahan berikutnya dan sudah aku siapkan sebanyak 6 kotak tahu. Lalu lumatkan menggunakan sendok garpu, selanjutnya tambahkan dengan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan 2 butir telur. Setelah itu tambahkan dengan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kalau semua bahan sudah tercampur dengan merata, lanjut kita akan goreng dan sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian kita akan lanjut goreng adonan tahunya dan untuk ukurannya sendiri kecil-kecil aja. Jadi di sini untuk ukurannya aku memakai hanya 1/4 sendok makan ya guys. Jangan lupa dibolak-balik ya agar matang dengan merata. Dan di sini kita akan goreng agak sedikit kering. Kalau udah agak kering kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai selesai. Oke, setelah tahunya semua sudah kita goreng, kemudian kita ke bahan berikutnya. Sebelumnya sudah aku didihkan air, kemudian kita akan masukkan 3 bungkus mie instan dan di sini aku pakai mie goreng. Lanjut kita akan rebus mie instannya ini sampai lunak dan setelah lunak kemudian angkat dan tiriskan. Kita sisihkan dulu untuk mie instannya, kita lanjut untuk bikin bumbunya. Dan sudah aku siapkan 4 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merah. Kemudian kita akan cincang bawang putih dan juga bawang merahnya. Dan untuk satu resep bumbu ini akan aku pakai untuk 2 masakan ya guys. Sebagian bumbu akan aku pergunakan untuk memasak mie dan sebagiannya lagi akan aku pergunakan untuk memasak tahu yang tadi udah kita goreng. Dan di sini bumbunya udah siap semuanya. Kemudian lanjut kita akan masak. Siapkan teflon, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian lanjut kita akan tumis sebagian bumbu. Tumis menggunakan api cenderung kecil aja sambil diorak-arik, dan kalau udah mateng kemudian kita masukkan mie yang tadi udah kita rebus. Jangan lupa tambahkan dengan bumbu mie instannya, jadi semua kita akan pakai, tidak perlu ditambahkan dengan garam ataupun penyedap rasa.
Kita akan masak menggunakan api cenderung kecil aja sambil diorak-arik, dan kalau udah matang kita akan sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita akan memasak tahunya dan sudah aku siapkan teflon, secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan saus cabai, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan secukupnya aja air. Lanjut kita akan masak sampai sausnya ini matang. Kalau sausnya udah matang, kemudian kita akan masukkan tahu yang tadi udah kita goreng kering. Lanjut kita akan masak kembali menggunakan api cenderung sedang sambil terus diorak-arik agar semua saus tercampur pada tahu. Tidak perlu ditambahkan dengan seasoning lagi karena ini rasanya udah pas. Dan terakhir akan aku kasih taburan wijen. Setelah itu kita masak kembali sesaat lalu matikan api kompornya. Nah, inilah hasilnya tahu saus wijen udah aku siapkan di piring saji. Kemudian selanjutnya ini mie goreng yang tadi udah kita olah. Jadi biar nggak kepenuhan mie goreng dan juga tahu saus wijennya aku pindahin di meja sebelah ya guys. Dan di sini sudah aku siapkan juga kulit pangsit. Kemudian lanjut kita akan kemas. Jadi untuk kemasannya seperti ini ya guys. Tambahkan dengan sedikit aja daun selada, kemudian mie goreng. Untuk banyaknya sendiri bisa disesuaikan dengan ukuran pangsit yang tadi udah kita goreng. Selanjutnya kita tambahkan topping tahu saus wijennya. Dan untuk tahu saus wijennya aku tambahkan sebanyak 5 pieces. Nah, tampilannya seperti ini. Lakukan hal yang sama ya sampai semua kulit pangsitnya ini terisi. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbunya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys. Sudah aku isi semuanya kulit pangsitnya dan aku hanya pakai 7 lembar aja. Secukupnya dan sisanya bisa kita pakai nanti lagi. Dan aku mau cobain gimana rasanya. Untuk kulit pangsitnya ini renyah banget dan aku mau cobain gimana rasa mie dan juga tahunya. Bener-bener enak banget guys. Dari tampilannya juga sangat menggoda. Untuk penyajian ini bisa kalian lapisin menggunakan mangkuk ataupun piring kecil. Boleh dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya harga di setiap daerah itu sangatlah berbeda bahan-bahannya. Sudah aku siapkan 1 kg ayam dan ayamnya ini aku ambil bagian dada dan sudah aku potong kecil-kecil seperti ini ya guys. Kemudian untuk bahan berikutnya 500 gram tepung tapioka. Kemudian untuk bumbunya sudah aku siapkan potongan daun bawang bagian bawahnya, 8 siung bawang putih, 8 siung bawang merah yang sudah aku rajang kemudian aku goreng. Dan sudah aku siapkan juga untuk seasoningnya secukupnya aja garam, 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, kemudian penyedap rasa dan juga kaldu ayam. Nah, jangan lupa juga siapkan secukupnya aja es batu yang sudah dipotong-potong seperti ini ya guys. Kemudian siapkan chopper. Di sini akan aku haluskan semua bahan-bahannya. Pertama-tama kita masukkan dulu 1 kg ayam. Kemudian 2 butir telur dan kita ambil bagian putihnya aja. Dan ini akan kita masukkan ke chopper. Lalu potongan daun bawang, bawang merah dan juga bawang putih yang udah kita goreng. Selanjutnya tambahkan juga dengan seasoning dan juga es batu. Kemudian lanjut ini akan kita chopper. Bagi kalian yang nggak punya chopper boleh dihaluskan menggunakan blender ya guys.
kalau daging ayamnya udah selesai kita chopper, kemudian tambahkan tepung tapioka sebanyak 500 gram. Kemudian setelah itu lanjut kita akan chopper kembali sampai tercampur merata. Setelah selesai kita chopper semuanya, kemudian akan aku pindahkan ke sebuah mangkuk. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya, jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, ini sudah aku pindahkan ke mangkuk, selanjutnya langsung aja akan kita rebus. Sebelumnya aku sudah didihkan air dan setelah mendidih, kita matikan api kompornya terlebih dahulu. Setelah api kompornya mati, kemudian lanjut kita akan rebus. Dan untuk bentuknya suka-suka kalian aja karena ini akan aku bentuk menjadi bakso kriwil. Jadi akan aku cetak menggunakan sendok seperti ini aja. Jadi cukup menggunakan 2 sendok, bisa diperhatikan ya pada video. Tuh, jadi hasilnya seperti ini ya guys, cukup mudah banget, atau bisa juga disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan ini akan aku rebus sebagian aja, sebagian adonan akan aku taruh di kulkas, boleh dibikin nanti lagi. Setelah itu ini akan kita rebus kembali kurang lebih 10 menit atau sampai adonannya ini mengapung. Nah, kira-kira semua adonannya udah mengapung seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, inilah hasilnya guys, bakso kriwilnya udah mateng dan aku sudah pindahkan ke sebuah wadah. Dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut bikin kuahnya ya. Dan sudah aku siapkan juga 8 siung bawang putih yang udah digoreng, 5 butir kemiri, 1 saset merica bubuk. Untuk seasoningnya, jadi sudah aku siapkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, dan juga 1 sendok teh penyedap rasa. Dan ini akan aku ambil sedikit untuk menghaluskan bumbu. Kemudian tambahkan juga 1 saset pala bubuk. Lanjut kita akan haluskan menggunakan ulekan. Setelah bumbunya halus, ini langsung aja kita akan bikin kuah kaldunya. Sudah aku siapkan panci dan 3 liter air. Kemudian setelah mendidih akan aku masukkan tulangan ayam. Tulangan ayam ini aku dapatkan dari sisa daging yang di filet tadi. Jadi untuk sisa tulangnya jangan dibuang ya guys. Ini bisa kita jadikan untuk kuah kaldunya. Kemudian masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian kita akan rebus kembali kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah 20 menit berlalu, tambahkan seasoning 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 2 saset kaldu ayam. Kemudian ini akan kita masak kembali kurang lebih 5 menit. Dan kalau udah mendidih barulah bisa matikan api kompornya. Nah, ini untuk baksonya sudah aku pindahkan ke beberapa cup seperti ini dan aku pakai ukuran 300 ml. Sudah aku siapkan juga irisan daun bawang dan juga irisan daun seledri atau daun sop. Dan ini adalah bahan yang nggak boleh ketinggalan ya guys. Jadi siapkan juga bawang goreng. Dan untuk bawang gorengnya ini aku bikin sendiri. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan tin wall ukuran 300 ml atau 500 ml atau boleh juga dikemas menggunakan plastik biasa. Jangan lupa tambahkan dengan irisan daun bawang dan juga daun sop. Dan agar rasanya lebih segar lagi tambahkan dengan irisan jeruk nipis. Nah, inilah hasilnya guys, sudah kita packing dan tinggal tambahkan dengan kuah yang dibungkus pakai plastik. Aku mau cobain bagaimana rasanya dan aku tambahkan dengan secukupnya aja kecap manis, saus cabai.
Nah, ini nih yang nggak boleh ketinggalan. Aku akan tambahkan secukupnya aja sambal. Biar pedasnya makin mantul lagi, akan aku tambahkan bubuk cabai ya guys. Ini akan kita campur semuanya dulu, kita aduk-aduk. Wah, untuk tampilannya sendiri benar-benar menggoda dan menarik. Dan ini juga sudah aku tambahkan dengan perasan jeruk nipis dan gak sempat ke-record. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget guys. Kenyal dari bakso kriwilnya berasa, kemudian kuahnya juga segar ditambah dengan bahan-bahan lainnya. Pokoknya recommended banget untuk ide jual. Kita langsung aja ke bahan pertama dan sudah aku siapkan secukupnya aja kulit pangsit. Karena kulit pangsitnya ini persegi panjang, jadi akan aku potong menjadi 6 bagian. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys. Kemudian setelah itu ini akan kita sisihkan dulu. Siapkan 1 buah mangkuk, kemudian 10 sendok makan tepung tapioka, tambahkan dengan 2 siung bawang putih yang dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu tuangkan secukupnya aja air dan di sini aku pakai air mendidih atau air panas ya guys. Kemudian ini akan kita aduk merata. Nah, jadi untuk adonan isiannya teksturnya seperti ini. Kemudian lanjut kita akan bentuk. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan isian. Dan untuk banyaknya isian aku pakai setengah sendok kecil ya guys. Kemudian lanjut ini akan kita bentuk. Jadi caranya seperti ini. Nah, kayak gini ya guys. Mudahan bisa dipahami penjelasan aku. Akan aku ulangi sekali lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan isian. Selanjutnya akan kita bentuk. Kita akan jepit bagian sisinya seperti ini. Nah, kayak gini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Nah, inilah hasilnya guys setelah kita bentuk semuanya, jadinya banyak banget. Kemudian langsung kita akan goreng aja dan sudah aku siapkan juga teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kira-kira minyaknya udah panas, kemudian masukkan kulit pangsit yang tadi sudah kita beri isian aci. Dan untuk menggoreng cemilan yang satu ini, goreng menggunakan api yang sangat kecil. Ini bertujuan agar tidak meledak pada saat proses penggorengan. Jangan lupa sesekali dibolak-balik ya agar matang dengan merata. Nah, setelah berubah warna agak kecoklatan seperti ini tandanya udah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai pangsit isi acinya ini habis. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys. Sudah aku goreng semuanya dan aku pindahkan ke piring saji. Cemilan yang satu ini akan aku kasih nama pangsit isi aci mini. Kayaknya cocok banget ya karena dengan ukurannya yang imut dan juga kecil. Kemudian setelah itu ini akan aku tambahkan dengan taburan bubuk balado. Jadi kita pindahkan aja sebagian ke sebuah wadah. Lalu tambahkan dengan bubuk balado dan untuk bubuk rasanya ini boleh kalian ganti dengan jagung manis ataupun rasa yang lainnya.
Kemudian ini akan kita tutup rapat, kemudian akan kita campur dengan cara digoncang-goncangkan aja. Setelah itu kita akan pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk cup ataupun tin wallnya ini boleh kalian ganti dengan plastik biasa ataupun standing pouch, atau boleh juga dengan kertas minyak. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini hasilnya sudah aku pindahkan semua ke tin wall ataupun cup seperti ini. Gimana untuk tampilannya? Sangat menarik bukan? Dan aku mau cobain bagaimana rasanya. Untuk rasanya ini bener-bener renyah banget guys. Acinya itu nggak keras, kenyal-kenyal, renyah gimana gitu. Pokoknya ini enak banget, recommended untuk cemilan ataupun untuk ide jualan. Dijual di pinggir jalan, digoreng dadakan, dan kalau mau dibawa pulang boleh kalian tambahkan dengan stiker thank you seperti ini. Tapi pesan aku jangan terlalu lama di dalam cup ya. Ini hanya untuk pembungkus. Di sini aku punya 1 bungkus popcorn dan ini nggak kita pakai semuanya ya guys. Kemudian siapkan 1 buah panci. Masukkan kurang lebih 3 sendok makan aja mentega. Untuk mereknya bebas, mau merek apapun juga boleh. Asalkan menteganya itu yang rasanya agak sedikit asin. Nah, kemudian ini akan langsung kita masak di atas api kompor. Pertama-tama kita lelehkan dulu menteganya. Kemudian setelah itu masukkan popcorn. Untuk popcornnya ini kita akan pakai setengahnya aja ya guys. Kemudian selanjutnya ini akan kita aduk-aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil aja. Jangan lupa ditutup dengan rapat. Kemudian kita akan masak sampai semua popcornnya ini mekar ataupun mengembang. Nah, kalau semua popcornnya sudah mekar dan mengembang, kemudian matikan api kompor lalu pindahkan ke sebuah mangkuk. Dan ini kita sisihkan dulu, lanjut ke bahan bumbunya. Dan sudah aku siapkan juga secukupnya aja cabai merah keriting. Di sini aku pakai 6 buah, kemudian tambahkan dengan 2 siung bawang putih. Selanjutnya ini akan kita blender terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan dengan sedikit aja minyak. Kalau kalian nggak punya blender, boleh kok dihaluskan menggunakan ulekan. Nah, ini sudah selesai aku blender. Akan aku pindahkan ke sebuah mangkuk kecil. Kemudian untuk tahap selanjutnya sudah aku siapkan pan dan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa ya sambil diorak-arik agar nggak gosong dan matang dengan merata. Tumis sampai bumbunya harum. Kalau udah harum tandanya udah matang. Kemudian masukkan kurang lebih 4 sendok makan gula pasir. Kemudian masak kembali menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik. Nah, untuk gulanya ini akan kita karamelkan terlebih dahulu. Kalau udah kecoklatan, tambahkan dengan air mendidih atau air panas. Untuk penggunaan airnya secukupnya aja ya guys. Dan supaya lebih pedas lagi akan aku tambahkan dengan bubuk cabai rawit. Masak kembali sampai gula karamelnya ini mendidih, kemudian masukkan popcornnya. Nah, kalau udah popcornnya masuk semuanya, ini akan kita aduk merata sampai semua bumbu dan juga karamelnya ini meresap ya guys. Kalau udah meresap, barulah bisa matikan api kompornya. Nah, ini sudah aku pindahkan ke meja. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan cup, dan ini aku pakai cup ukuran 200 ml.
Atau kalau kalian mau pakai tempat yang lainnya juga boleh ya, seperti kertas minyak atau dengan ukuran cup yang lebih kecil. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian bumbunya tadi sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys, sudah aku pindahkan ke beberapa cup seperti ini. Gimana cara bikinnya? Gampang banget bukan? Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis kalian sudah bisa jualan dan ini bisa dijual dengan harga 2.000 atau 3.000 rupiah aja. Atau boleh juga disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Dan untuk rasanya dijamin ini enak banget, pedesnya pas, manisnya pas, gurihnya dapet. Dijual di kantin sekolah, depan rumah, atau di pinggir jalan. Dijamin guys, ini laris manis banget. Pokoknya patut kalian coba. Oke baiklah guys, makasih ya yang sudah temenin aku bikin ide jualan murah meriah dan juga enak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye.